Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alladzi bi ni'matihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala semata tatimmus shalihat, segala kebaikan menjadi sempurna. Kita bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia-Nya yang tidak bisa kita hitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian berupaya untuk menghitung-hitung nikmat-nikmatnya Allah, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitung-hitungnya. Dan kewajiban kita adalah mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Dan Allah berjanji bagi mereka-mereka yang mau bersyukur, Allah akan tambahkan nikmat-Nya kepada mereka. Allah berfirman dalam surah Ibrahim, surat nomor 14 ayat yang ke-7, wa idh ta'adzana rabbukum, dan ingatlah ketika Rabb kalian, sesembahan kalian, memberikan maklumat kepada kalian, la in syakartum la azidannakum, sungguh jika kalian benar-benar bersyukur, aku Allah akan memberikan tambahan nikmat kepada kalian. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid, namun jika kalian kufur nikmat, sesungguhnya siksaanku amatlah berat bagi mereka-mereka yang kufur nikmat. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sore hari ini kita kembali bisa hadir di Masjid As-Sunnah. Masjid ini namanya Masjid As-Sunnah di Ma'had Al-Imam At-Tirmidzi, Jombangan, Tertek-Pari, Kediri, dalam keadaan sehat walafiat. Sebagaimana biasa, ini adalah Ramadan yang ke-15. Pada sore hari ini tanggal 15 Ramadan tahun 1442 yang bertepatan dengan tanggal 27 April tahun 2021 miladiah. Kita bisa hadir di sini untuk mengikuti khataman kitab, dan sejak tanggal 11 kita menghatamkan kitab yang kedua yang berjudul Asbabu Dukhulil Jannah, sebab-sebab
masuknya seseorang hamba ke dalam surga. Dan terakhir pembahasan kemarin kita telah bacakan sebab yang ke-16. Sebab yang ke-16. Dan pada kesempatan sore hari ini kita lanjutkan sebab yang ke-17. Penulis mengatakan as-sabi'a asyara, yang ke-17, kafalatul aitami, menjamin kehidupannya anak-anak yatim. Jadi di antara amalan yang dengan amalan itu seorang hamba dimasukkan ke dalam jannah surganya Allah adalah ketika dia mau menanggung kehidupannya anak-anak yatim. Jadi apabila kita menyisihkan sebagian harta kita untuk anak-anak yatim, maka amalan kita itu menjadi sebab masuknya surga kita, menjadi sebab kita masuk ke dalam surga jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah hadis An Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kita simak hadis yang mulia ini. Ana wa kafilul yatimi, aku dan orang yang mau menjamin menanggung kehidupan anak yatim, fil jannati hakada, di surga kelak, hakada, seperti ini. Perhatikan, Rasul mengisyaratkan dengan dua jarinya. Wa asyara bis-sabbabati, beliau berisyarat dengan jari telunjuknya. Ini sabbabah namanya. Kenapa dikatakan sabbabah? Sabbabah adalah jari yang banyak mencela. Karena kalau kita mencela orang begini, tidak ada begini. Ya, tidak ada begini. Mencela orang mesti apa? Begini. Tidak ada mencela orang begini, enggak ada juga. Apalagi begini, tidak ada. Ya, kalau mencela orang bagaimana? Nah, demikian. Kamu begini, kamu begitu, kamu demikian, ya. Yang digunakan apa? Ini. Maka ini jari pencela. Jari yang digunakan untuk mencela. Dan kita sebagai umatnya Rasulullah dilarang untuk banyak mencela. Karena orang yang banyak mencela atau suka mencela, ini akhlak yang buruk. Akhlak mencela itu akhlak yang buruk. Disebutkan dalam hadis Rasulullah itu laisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana. Rasulullah itu bukan seorang manusia yang banyak mencela, yang banyak melaknat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena bisa jadi orang yang dicela itu lebih baik daripada yang mencela. Bisa jadi yang dicela lebih baik dibandingkan yang mencela. Makanya disebut sababah. Kemudian wal wusta, dan jari tengah. Ini jari tengah. Ibu jari, ya, disebut dengan al-ibham dalam bahasa Arabnya. Kemudian di sini apa? As-sababah, dan ini al-wusta. Beliau mengisyaratkan dengan dua jarinya. Jari telunjuk dan jari tengah. Wa farraja bainahuma, dan beliau membuka antara kedua jarinya ini syai'an, sedikit, seperti ini. Berarti dekat sekali kedudukannya antara Nabi dengan orang-orang yang mau menjamin anak-anak yatim. Orang-orang yang mau mengasuh anak-anak yatim. Dibuka sedikit, tidak dibuka banyak begini. Dibuka apa? Sedikit. Rawahu al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari. Hadis nomor الثاني والتسعون والثمانمائة والأربعة آلاف 4892. Wa Muslimun, dan diriwayatkan Imam Muslim hadis nomor al-thalithu wa thamanuna wa tis'umi'ati wal alfan 2983. Jadi Rasul mengkabarkan kepada kita, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakada. Aku dan orang yang mau menjamin mengasuh, ya, anak yatim di surga itu seperti ini kondisinya, dekat sekali antara Rasul dengan orang-orang yang mau menjamin kehidupannya anak yatim. Perawi hadis yang mulia ini adalah Sahal bin Sa'ad, sahabat yang mulia Sahal bin Sa'ad. Huwa Abul Abbas,
Beliau berkunyah Abul Abbas, ayahandanya Al-Abbas. Sahlu bin Sa'd bin Malikin Al-Ansari As-Sa'idi radhiyallahu anhu, sahabiyun, seorang sahabat. Beliau lebih dikenal dengan sebutan Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, begitu. Dan beliau adalah sahabat asli Madinah, makanya dikatakan Al-Ansari. Beliau lahir di kota Madinah. Beliau radhiyallahu anhu tidak disebutkan kapan lahirnya, tapi para ulama menyebutkan kapan wafatnya. Beliau wafat tahun 710 Miladiyah Masehi, bertepatan dengan 86 sanata sittin wa thamanina hijriyatan, tahun 86 Hijriah. Jadi beliau meninggal tahun 86 Hijriah, termasuk yang akhir-akhir meninggal dunia, walaupun bukan yang paling akhir. Karena di antara yang akhir masih ada Anas bin Malik, wafatnya tahun 93 Hijriah. Di usia 103, sebagian ulama mengatakan di usia 125 tahun. Anas bin Malik usianya panjang pada zaman. Tapi ada yang lebih panjang, kemarin sudah kita ceritakan siapa? Salman Al-Farisi. Sebagian ulama mengatakan meninggal di usia 250 tahun. Jadi kenapa usianya panjang? Salman ini mencari kebenaran dari satu guru ke guru yang lain, dari satu rahib pendeta ke pendeta yang lain, sampai ketemu pendeta yang betul-betul masih mengenali kitab suci yang dahulu, Taurat atau Injil, yang menunjukkan bahwa nanti akan datang Nabi akhir zaman yang datangnya di daerah yang banyak pohon kurmanya. Maka Salman mencari dan mencari, akhirnya beliau sampai di kota Madinah. Dan beliau diberi ciri oleh gurunya. Cirinya Nabi itu tidak makan sodakoh, tapi menerima hadiah. Dan di punggungnya di antara dua belikatnya ada tanda kenabian sebesar telurnya burung dara, warnanya merah dan berbulu. Itulah tanda kenabian yang ada di pundaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Asy-Syaikh Al-Ustadz Dr. Khalid bin Utsman As-Sabtu rahimahullahu hafizahullahu taala. Berkata Profesor Dr. Khalid bin Utsman As-Sabt, beliau berkata, al-yatimu, yang dimaksud anak yatim, huwallazi mata abuhu, seorang yang ditinggal wafat, meninggal ayahandanya, wa huwa shaghirun, dan anak itu masih kecil, duna sinnil bulughi, yang belum sampai usia balik. Saya sekarang usianya 46 tahun. Kalau misalnya bapak saya meninggal di bulan-bulan ini, saya bukan yatim. Terus kebablasan, yatim kasep saya. Yatim itu yang belum balik, masih kalau laki-laki di bawah usia 15 tahun. Kalau perempuan sebelum haid, di bawah usia 12, 13. Ya. Jadi kalau kita ini ditinggal meninggal orang tua kita, sudah lebih dari 15 tahun, bukan dikatakan ya yatim. Hanya dikatakan tidak punya ayah, begitu saja. Sudah paham ya? Wah, sekarang saya yatim. Tidak. Perlu dikasih nafkah, tidak. Kita sudah, orang yang berusia 15 tahun, laki-laki yang sudah berusia 15 tahun, sebenarnya dalam fikih Islam wajib mencari harta sendiri, wajib menafkahi dirinya sendiri sebenarnya. Kalau kita 15 tahun masih dibiayai orang tua, itu adalah kebaikan orang tua. Jelas? Maka kita nggak boleh banyak menuntut kepada orang tua. Apalagi antum disekolahkan sampai SMA, perguruan tinggi, S1, S2, S3, ini semuanya kebaikan orang tua. Karena kewajiban orang tua sampai usia 15. Mas Fatih sampai berapa? 18. Bapak sudah berbuat baik 3 tahun. Makanya anak muda nggak boleh malas-malasan. Pemuda tidak boleh malas-malasan, ya. Santri-santri harus menjadi pionir di masyarakatnya. Harus menjadi teladan santri itu. Akhlaknya, ibadahnya, semangatnya mencari nafkah. Tidak boleh seorang muslim malas-malasan dalam mencari nafkah. Bergantung kepada orang lain, tidak boleh. Lebih baik dia mencari kayu bakar, kata Nabi SAW. Dia kumpulkan, dia pikul di punggungnya, dia bawa ke pasar, dia jual, daripada dia meminta-minta kepada manusia. Rasulullah SAW mengatakan demikian. Ini adalah akhlaknya seorang muslim. Maka anak yatim itu adalah al-yatimu huwallazi mata abuhu, seorang anak yang ditinggal wafat ayahandanya, wa huwa shaghirun, ketika dia masih kecil, duna sinnil bulughi,
belum sampai usia balik. Bagaimana kalau belum balik ditinggal ibunya? Bukan yatim. Kalau di Indonesia disebut piatu, tidak. Karena yang wajib mencari nafkah bukan ibu, tapi siapa? Ayah. Jadi kalau pemimpin rumah tangganya meninggal, pencari nafkahnya meninggal, itu yang dikatakan yatim. Itu yang dikatakan apa? Yatim. Jelas ini? Taib. Wal kafilu, sedangkan orang yang menanggung atau menjamin anak yatim, huwallazi yaqumu, dialah orang yang tegak ala riayatihi, untuk memperhatikan anak yatim. Dia orang yang tegak di atas memperhatikan anak yatim. Sawa'un kana dzalika bil mali, baik perhatiannya berupa harta, dia menyumbangkan hartanya untuk anak yatim, au kana bitarbiyatihi, atau dengan mendidiknya. Jadi mungkin dia enggak punya harta, tapi dia ustadz atau kiai. Sudah nak, kamu ikut saya ke rumah saya didik. Diajari ngaji, diajari baca Quran, ya. Diajari bahasa Arab, diajari akidah, diajari fikih, hukum-hukum Islam, diajari akhlak, ya. Dan dia tinggal di rumahnya. Itu dikatakan apa? Menjamin kehidupannya anak yatim. Kemudian wal qiyamu ala su'unihi, dan melaksanakan urusan-urusannya anak yatim. Walau kana hadzal yatimu lahu malun, sekalipun anak yatim ini punya harta. Jadi walaupun anak yatim punya harta, kita tetap disuruh mengurusnya. Jelas? Kita tetap disuruh untuk mengurusnya, para jamaah. Kadang anak yatim itu masih kecil, usia TK, bahkan sebelum TK. Seperti ini, para jamaah. Keluarga dari bapak-bapak TNI Angkatan Laut yang gugur di dalam melaksanakan tugas negara. Di hari Rabu hilang kapal selamnya, kapal selam KRI Nanggala 402. Mudah-mudahan yang muslim diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, termasuk digolongkan orang-orang yang mati sebagai syahid, diberi pahala syahid. Karena orang yang matinya tenggelam diberi pahala syahid oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau diberi pahala syahid berarti dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Asal meninggalnya dalam keadaan beriman, berislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka putra-putranya masih kecil. Saya tadi membaca berita di PWMU.com, pimpinan wilayah Muhammadiyah.com, disebutkan bahwa ada salah satu komandannya, letkol siapa saya lupa, dulu SMA-nya SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta, angkatan 97. Dan beliau termasuk korbannya, dan putranya ada yang masih kelas 2 SD. Dan ketika didatangi oleh ibu-ibu untuk menjenguk istrinya letkol ini, kebetulan istrinya dipanggil oleh Kasal, ya, di Tanjung Perak. Kemudian ditemui oleh ibu mertuanya dan putranya. Putranya tidak tahu kalau papanya meninggal dunia. Dia masih bangun tenda, katanya nunggu papa pulang, katanya. Ya Allah, ini adalah anak yatim. Karena belum balik, kelas 2 SD belum balik. Ini anak yatim, para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Walau min malihi, sekalipun uang yang digunakan untuk memelihara anak yatim itu diambil dari hartanya anak yatim, yaitu malil yatimi, hartanya anak yatim. Jadi misalnya begini, anak yatim itu punya sawah, para jemaah. Punya sawah atau punya toko. Sawahnya mungkin digarap oleh orang yang mengasuhnya. Kemudian sebagian dari hasil sawah itu digunakan untuk anak yatim, sebagian digunakan untuk pengasuhnya. Ini dikatakan mengasuh anak yatim. Walaupun dia menikmati sebagian hasilnya. Yang penting tidak menjual sawahnya atau tidak makan dari harta warisannya. Jelas ini? Yang dikatakan makan harta yatim, anak yatim, yang dilarang adalah menghabiskan harta warisan anak yatim. Harta warisan dari orang tuanya yang diwarisi oleh anak yatim. Tapi kalau hanya memakai sebagian dari hasilnya, ini tidak dikatakan makan harta anak yatim. Bahkan kalau dia yang mengasuh, dia yang merawat, dia berhak untuk mendapatkan sebagian dari hasilnya, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fayakunu kafilan lahu, maka jadilah orang itu sebagai pengasuh dan penjamin anak yatim. Intaha, berakhir penukilan dari Asy-Syaikh Profesor Dr. Khalid bin Utsman As-Sabat. Jadi bagi kita yang punya harta, para jemaah, jangan kita bakhil untuk menggunakan sebagian harta kita untuk mengasuh
menjamin kebutuhannya anak-anak yatim. Pembahasan berikutnya termasuk sebab-sebab masuknya seseorang ke dalam surga adalah ats-tsamina asyara iyadatul maridi. Yang ke-18 menjenguk orang yang sakit. Jadi yang ke-18 menjenguk orang sakit termasuk sebab masuknya seseorang ke dalam surga. Au ziyaratu akhin fillahi, atau mengunjungi saudara seagama, saudara karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi nomor 18 ini ada 2 poin. Poin pertama, menjenguk orang yang sakit. Poin kedua, mengunjungi saudara kita sesama muslim. Ini bukan silaturahim. Silaturahim ada hadisnya lagi, beda. Ini saudara sesama muslim. Kita berkunjung ke rumahnya karena Allah, bukan karena kepentingan dunia, karena Allah Subhanahu wa taala betul-betul ingin bersilaturahim atau ingin, namanya bukan silaturahim sebenarnya, ingin berziarah, berkunjung ke rumahnya, maka amalan ini menjadi sebab masuknya seorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, man ada maridan, barang siapa yang menjenguk seorang yang sakit, au zara akhan lahu fillahi, atau zara mengunjungi, dia mengunjungi akhan lahu, saudaranya dia fillahi karena Allah, saudara se-Islam. Nadahu munadin, maka ada seorang penyeru yang menyeru dirinya. Antipta, itu tipti di situ harokatnya. Tipta sudah benar. Tipta berarti cetakan baru sudah benar. Antipti, keliru, dibetulkan. Antipta, antipta, engkau adalah seorang yang baik. Wataba mamsyaka, dan perjalananmu adalah perjalanan yang baik. Jadi orang yang mengunjungi saudaranya sama muslim itu dia dikatakan orang yang baik. Dan perjalanannya menuju rumahnya saudaranya muslim, walaupun bukan kerabatnya, tidak ada hubungan nasab dengannya, adalah perjalanan yang baik. Watabawwa'ta minal jannati manzilan, dan engkau telah mengambil minal jannati, dari surga, manzilan, tempat tinggal. Berarti seorang yang dia mau mengunjungi saudaranya sama muslim itu dijamin diberi tempat tinggal di mana? Di surga. Saya tanya, kalau dia diberi tempat tinggal di surga, masuk surga enggak? Masuk surga. Masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Rawahu at-Tirmidzi. Hadisnya diriwayatkan Imam Tirmidzi. Hadis nomor 2008. Wa hassanahul Albani, dan hadis ini dihasankan oleh Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala fi Sahihil Jami'i, dalam kitab Sahihul Jami', hadis nomor 6387. Qala Syekh Muhammad Salih Al-Munajjid hafizahullahu taala, berkata Syekh Muhammad Salih Al-Munajjid hafizahullahu taala, semoga Allah menjaga beliau, iyadatul maridi, apa yang dimaksud menjenguk orang yang sakit, ai ziyaratuhu, artinya adalah mengunjunginya. Jadi menjenguk orang sakit adalah mendatanginya, mengunjunginya. Wasummiyat iyadatan, dinamakan dengan iyadah, li'anna an-nasa ya'uduna ilaihi, karena manusia itu mendatangi kepadanya marratan ba'da ukhra, sekali kemudian mendatangi yang lainnya. Maksudnya apa? Berkali-kali dia mendatanginya. Jadi sunnahnya menjenguk orang sakit itu berulang. Tapi sunnahnya ziarah kubur tidak berulang. Jadi ziarah kubur itu tidak sunnah sering-sering. Tapi kalau menjenguk orang sakit disunahkan untuk apa? Memperbanyak kunjungan. Jangan dibalik ini para jemaah ya. Jangan dibalik. Hakama. Kemudian beliau mengatakan, hukmu iyadatil maridi, hukum menjenguk orang yang sakit. Dhahaba ba'dul ulama'i, sebagian ulama berpendapat, ila annaha, bahwasanya menjenguk orang yang sakit itu sunnatun muakkadatun, sunnah yang sangat dianjurkan. Muakkadah itu sunnah yang sangat dikuatkan, sangat dianjurkan. Jadi menjenguk orang yang sakit itu sunnah yang sangat dianjurkan. Memang tidak sampai wajib, tapi sunnahnya sangat dianjurkan oleh
Allah Subhanahu wa taala. Waqtara Syekhul Islami, bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memilih pendapat annaha fardu kifayatin. Sesungguhnya menjenguk orang yang sakit itu hukumnya fardu kifayah sampai wajib kifai. Kama fil ikhtiyarat, sebagaimana dalam kitab Al-Ikhtiyarat, safhata 85, halaman 85. Wa huwa sahih, dan Syekh Shalih Munajjid mengatakan dan inilah yang benar. Ulama sebagian mengatakan sunnah muakkadah, dan Syekhul Islam dan dipilih oleh Syekh Shalih Al-Munajjid bahwa menjenguk orang sakit fardu kifayah. Artinya kalau ada saudara muslim sakit, semua orang muslim yang kenal dia tidak menjenguk, semuanya dosa. Tapi kalau ada sudah 1-2 yang menjenguk, maka yang lain gugur kewajiban. Itu fardu kifayah. Seperti sholat jenazah. Kalau ada jenazah tidak disolati oleh semua muslim, semuanya dosa yang tidak menyolati. Tapi kalau sudah ada 1, 2, 3 yang menyolati, maka yang tidak menyolati gugur kewajiban. Sudah paham fardu kifayah? Ini fardu kifayah. Kalau fardu ain semuanya wajib. Seperti apa? Sholat 5 waktu. Ini wajib. Puasa Ramadan tidak boleh. Misalnya anak ditanya sama ustadznya, "Nak, kenapa kamu enggak puasa?" "Bapak saya sudah puasa, Pak, perwakilan." Tidak boleh. Jadi wajib masing-masing, tidak boleh perwakilan. Puasa wajib semuanya berpuasa. Anaknya, bapaknya, cucunya, kakeknya semua wajib berpuasa. Suaminya, istrinya tidak boleh diwakilkan. Jelas? Tapi kalau menjenguk orang yang sakit boleh perwakilan. Memandikan jenazah boleh perwakilan. Menyolati jenazah boleh perwakilan. Menguburkan jenazah boleh sebagian. Jelas? Taib. Walaysat iyadatul maridi khasatan biman ya'rifuhu faqat, dan bukanlah menjenguk orang yang sakit itu dikhususkan bagi orang yang dikenal saja. Bagaimana kok bisa? Di Indonesia belum umum, maka kita jadikan umum. Kita masyarakatkan insyaallah. Di Saudi Arabia itu dai biasanya dari kantor agama, dari departemen agama itu kami biasa. Itu bawa bunga, kadang-kadang bawa buku-buku agama, kadang bawa hadiah-hadiah seperti bunga, seperti kue-kue gitu ya. Itu pergi ke rumah sakit. Hanya sekedar apa? Mendoakan orang yang sakit, ditanya, "Bagaimana Pak kabarnya Pak? Sakit apa?" "Mudah-mudahan segera disembuhkan, mudah-mudahan segera pulang Pak." Begitu. Didatangi. Tidak kenal kita. Orang semua rumah sakit enggak ada yang kenal pada Jawa. Itu di Saudi diamalkan. Kalau di sini belum umum ya. Pernah dengar begitu? Enggak ada di sini. Nanti kita adakan insyaallah. Pesantren Al-Imam At-Tirmidzi nanti akan mengadakan begitu. Kita izin ke rumah sakit yang sudah kita kenal nanti, tapi nunggu COVID-nya nggak ada ini. COVID nggak boleh ini. Nunggu kalau sudah nggak pandemi lagi. Di Saudi biasa kita begitu, mengunjungi. Karena saya dinas di kantor Departemen Agama Saudi Arabia. Begitu, kita mengunjungi orang-orang sakit. Walaupun tidak dikenal. Karena sunnah ini bukan hanya untuk orang yang kita kenal. Jadi misalnya begini, jamaah masjid mau rombongan menjenguk salah satu jamaah. Yang kita ini nggak kenal dengan jamaah itu, ikut saja pada jamaah. Karena sunnahnya bukan hanya untuk yang dikenal. Jelas? Bal masyru'un, bahkan mengunjungi orang yang sakit itu disyariatkan. Liman ya'rifuhu, bagi orang yang dikenalnya. Waman la ya'rifuhu, maupun orang yang tidak dikenalnya. Qalahun Nawawi, hal ini dikatakan oleh Imam An-Nawawi fi Syarhi Muslimin, dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Intaha. Jadi alif dengan ha itu artinya intaha, berakhir penukilan. Muhammad Shalih Al-Munajjid hafizahullahu ta'ala wulida sanata 38 wa alfin, dilahirkan tahun 1380 Hijriyah dan Hijriyah Bihalabin Suriah, di kota Halab Suriah. Halab itu Aleppo ya, Halab itu Aleppo, sebutan umumnya Aleppo, Halab di Suriah. Dan Suriah itu negeri Syam. Tahun 1380. Berarti sekarang beliau sudah berusia 62 tahun beliau sekarang. Jadi Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid, beliau berkedudukan di Riyadh beliau. Dan beliau guru tafsir saya. Saya kuliah yang mengajar beliau di Riyadh. Ini Syekh Shalih Munajjid. Jadi termasuk salah satu dosen tafsir. Saya senang dengan beliau. Kalau menjelaskan beliau tuh enak, pelan, Masya Allah, jelas, gamblang. Belum terlalu sepuh. Kalau guru saya yang sepuh di Riyadh adalah Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi. Usianya sudah 90 lebih. Muridnya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Taib. Ini tadi sebab yang ke-18. Apa tadi adik-adik? Santri-santri para ikhwah, menjenguk orang yang sakit
dan mengunjungi saudara seagama, seislam ya, walaupun bukan kerabatnya. Jadi kita ziarah. Ini bapak-bapak ada dari Polri, ada TNI, ini adik-adik dari santri Darul Muslimin Muhammadiyah. Panjenengan dengan saya nggak ada hubungan kekeluargaan, nggak ada toh, nasab nggak ada, dia sampean juga. Tapi datang ke sini untuk apa? Mengunjungi saudaranya, karena diundang. Ini insya Allah pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala apa? Dijamin surga. Syaratnya ikhlas. Karena Allah Subhanahu Wa Taala syaratnya ikhlas. Taib. Yang ke-19. At-tasi'a asyara. As-samahatu fil bai'i wasyira'i. Bersikap toleran fil bai'i di dalam berjual wasyira'i dan berjual beli. Jadi di dalam jual beli. Bersikap toleran itu apa? Menggampangkan dalam urusan jual beli. Jadi kalau jual beli tidak susah. Kalau sudah ditawar orang dan dia sudah laba, segera diberikan. Kalau sudah nawar dan sudah diturunkan oleh penjual, kita segera bayar gitu. Jangan sudah misalnya, Pak, harganya berapa? 100.000 dek sepatunya. Nggak boleh 70 Pak. Oh, boleh. Nggak boleh 60 Pak. Boleh. Nggak boleh 50 Pak. Ya nanti penjualnya nggak laba. Kalau sudah diturunkan ya sudah, kita segera bayar ya para jemaah. Ya rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini namanya as-samahah. Bersikap toleran ketika apa? Berjual beli. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, An Uthman ibni Affan radhiyallahu anhu, dari Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, adkhalallahu, Allah memasukkan, azza wa jalla, azza yang maha perkasa, wa jalla dan maha agung, rajulan seseorang, Allah memasukkan seseorang, kana sahlan, yang orang itu mudah bergampangan, mustarian ketika membeli, wa bai'an dan ketika menjual, wa qadiyan dan ketika membayar hutang, wa muqtadiyan dan ketika menagih hutang. Dimasukkan ke dalam apa? Al-jannata, ke dalam jannah, ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sudah paham ini? Adkhalallahu, Allah memasukkan, azza wa jalla, yang maha agung dan yang maha perkasa dan maha agung, rajulan seseorang, kana sahlan yang orang itu menggampangkan di dalam mustarian membeli, wa bai'an dan dalam menjual. Kok bisa ya? Dalam satu waktu dia bergampangan atau toleran dalam menjual dan membeli. Bisa. Karena pedagang itu beli dulu baru jual, ya enggak? Dia beli dari orang lain, kemudian dia jual ke orang lain. Ketika dia membeli tidak terlalu ngotot dalam menawar, ketika menjual apabila sudah laba segera diberikan. Iya enggak, Pak? Itu namanya memudahkan dalam jual beli. Wa qadiyan, dalam membayar hutang. Kadang-kadang kita ini pembeli sering hutang dulu kepada penjual ya. Tak gowe sih, nanti kalau sudah laku saya bayar. Kemudian wa muqtadiyan, di dalam menuntut apa? Hutang, menagih hutang. Misalnya barang kita dibawa orang lain, ya. Ketika kita tagih uangnya, kita bergampangan, tidak menagih dengan sulitnya. Hendaknya kita menggampangkannya. Maka orang seperti ini dimasukkan al-jannata, ke dalam surga. Rawahu Ibnu Majah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah. Hadis nomor 2202. Qala al-Albani, Al-Imam Al-Albani berkata, fis sahihati, dalam kitab As-Silsilah As-Sahihah, hadis nomor 1181, warijaluhu thiqatun, para perawinya adalah perawi-perawi yang thiqat. Thiqat itu kuat hafalannya dan terpercaya. Jelas? Thiqat itu adalah perawi-perawi yang kuat hafalannya dan terpercaya. Hadisnya sahih. Kalau di bawahnya itu hadisnya hasan. Kalau tidak kuat hafalannya dan tertuduh ya melakukan dusta, itu hadisnya dhaif, bahkan bisa palsu. Hadisnya apa? Dhaif, bahkan bisa palsu hadisnya. Jadi para perawi adalah perawi yang thiqat. Rijalus syaikhaini, para perawinya Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dua orang syekh maksudnya adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ghairu Atha ibni Farwah, selain Atha bin Farwah. Fawathaqahu Ibnu Hibban faqat, maka Atha ini hanya dinyatakan thiqah oleh Imam Ibnu Hibban saja. Rawa anhu ithnani, yang meriwayatkan darinya dua orang. Jadi insyaallah di sini adalah hadis yang sahih. Qala asy-Syaikh Alawi,
Ibnu Abdul Qadir As-Saqqaf hafizahullahu taala. Berkata Syekh Alawi bin Abdul Qadir As-Saqqaf, kalau di Indonesia ini As-Saqqaf, ya. Ya, tulisannya As-Saqqaf, tapi sudah menjadi bahasa Indonesia As-Saqqaf. As-Saqqaf. Ini banyak As-Saqqaf, turunan As-Saqqaf di Jakarta banyak, di Indonesia ini banyak ya. Tulisannya As-Saqqaf. Itu asalnya dari Saudi sana. Jadi orang Arab yang di Indonesia ini kebanyakan dari Yaman, sebagian dari Saudi. Kalau belakangnya At-Tamimi itu dari Saudi. Kalau belakangnya Bawazir, Mu'alim itu dari negeri Yaman. Begitu cara meniteni. Apa meniteni itu? Cara mana ciri-cirinya ya, kurang lebih demikian. Taib. Disebutkan di sini, hafizallahu taala oleh beliau, wa fi hadzal hadithi. Di dalam hadis ini menunjukkan alat taysiri, atas kemudahan, atas perintah untuk memudahkan, memberikan kemudahan fi jami'i nawahil hayati, dalam seluruh sendi-sendi bidang-bidang kehidupan, sisi-sisi kehidupan. Malam yakun ithman, selama hal itu bukan perbuatan dosa. Misalnya begini, kita ini disuruh memudahkan atau mempermudah, selama hal itu bukan perbuatan apa? Dosa. Seperti apa misalnya perbuatan dosa? Mohon maaf ini contoh perbuatan dosa. Istrinya mengeluh kepada suaminya, Pak, tolong Pak, anak kita sudah 5, kalau motor nggak cukup goncengan nanti hari raya pulang kampung. Oh nggak boleh ya pulang kampung ya? Nggak boleh. Hari raya misalnya atau setelah Syawal, pulang kampung nggak cukup sepeda motoran, anaknya 5, suami istri 2, nggak cukup, beli mobil. Terus bagaimana? Naik dosa. Jadi nggak cukup ini, naik sepeda motor udah nggak cukup. Wes nggak apa-apa Bu, jangan khawatir. Di kantor saya duitnya banyak, nanti saya korupsi dulu. Wah nggak boleh ini, nggak boleh. Seperti ini tidak boleh, karena ini ada dosa. Jadi memudahkan orang lain untuk mendapatkan sesuatu boleh, tapi tidak boleh melakukan perbuatan dosa. Wa fihil hathu, dan di dalam hadis itu ada anjuran ala ma'alil akhlaki, untuk berakhlak dengan akhlak-akhlak yang luhur. Ma'ali itu akhlak-akhlak yang tinggi, yang luhur. Jadi umat Islam ini harus memiliki akhlak yang mulia para jamaah. Makanya umat Islam ini jangan sampai antum jadi orang Islam wajahnya susah, berseri-seri, susah senyum, jangan sampai. Apalagi antum yang jenggotnya tebal. Kalau saya nggak terlalu tebal, yang Pak Adi sudah tebal melilak-melilik aja. Orang takut ya Allah. Kita aja nggak jenggotan, kalau melilak-melilik orang takut. Apalagi antum badannya kekar, melilak-melilik, takut. Harus banyak senyum kita ini. Ya. Rasulullah itu setiap ketemu orang senyum. Antum bisa setiap ketemu orang. Tidak ada orang yang seramah Rasulullah SAW. Tidak ada. Di zaman para sahabat tidak ada manusia yang seramah Rasulullah SAW. Antum baca hadis-hadisnya. Antum tidak ngaji. Dulu sudah saya kaji di Al-Muhsinin itu. Kitabnya Kutufun Minas Syama'il Muhammadiyah. Petikan dan cuplikan dari pribadi, akhlak, dan sifat-sifatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu manusia banyak senyum. Bahkan Rasulullah kadang-kadang bercanda. Ada sebagian orang nggak pernah bercanda sama sekali. Ya sedikit-sedikit bercanda lah para jamaah. Anaknya dilikitik ya, atau istrinya dilikitik, boleh ya, bercanda sedikit. Jangan orang itu kaku. Masuk rumah kaku, keluar rumah kaku, di dalam rumah kaku, di luar rumah kaku. Jangan demikian. Orang Muslim itu harus bisa senyum. Yang nggak bisa senyum latihan nanti, latihan bener. Jangan sampai orang Muslim nggak bisa senyum. Coba senyum semuanya, lihat saya. Masya Allah, Masya Allah. Ganteng kalau senyum, ganteng. Tapi kalau coba mencucu semua, saya takut para jamaah. Gak boleh. Islam bukan demikian. Tidak mengajarkan demikian para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian wal bu'di, dan anjuran untuk menjauhi atau jauh anit tadyiki, untuk membuat sempit alan nasi, atas manusia. Tidak boleh membuat sulit manusia. Misalnya antum pegawai kantor, ya, kantor kecamatan, ngurusi KTP. Kalau bisa diselesaikan 1 hari, selesaikan. Jangan, kenapa kalau bisa diselesaikan lama, kok kita percepat, kita perlama saja. Enggak boleh ini. Kalau di Saudi itu Masya Allah. Saya mengatakan, bolak-balik di sini, rajinnya bekerja, semangatnya bekerja, orang Indonesia dengan Saudi lebih bagus orang Indonesia. Secara umum loh ya. Bukan secara khusus, secara umum, kebanyakan. Orang Saudi itu malas-malas. Buka toko itu enggak ada sebelum subuh. Paling pagi itu di Saudi itu, kalau yang buka orang Saudi sendiri jam 11.
Jadi pada subuh setelah mereka subuhan di masjid itu zikir-zikir baca Quran, mereka pulang tidur dulu. Nanti jam 9 bangun mandi, kemudian berangkat ke toko buka toko. Malas mereka. Tapi rezekinya kita kalah. Kenapa? Karena setiap ada azan mereka ke masjid. Kita azan tengok-tengok masih di toko, masih di rumah, iya. Mereka ke masjid para jemaah. Itu hebatnya mereka. Jadi kita kalah hebat di situ. Padahal semangatnya kerja kita menang. Tapi rezekinya lihat, orang yang semangat kerja jika takwanya kurang, rezekinya sedikit. Orang yang semangat kerjanya kurang tapi takwanya cukup, rezekinya banyak. Bagaimana kalau semangat kerjanya bagus, takwanya bagus? Kira-kira diluaskan rezekinya oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Iya para jemaah. Paham adik-adik ya? Nah. Jadi kita nggak boleh membuat sulit. Saya beberapa kali, tapi kalau kantor imigrasi mereka tertib, jam 8 sudah buka. Tapi saya sering sama orang Saudi antri polisi imigrasi. Kalau di sana imigrasi itu polisi, pakai pangkat di sana. Polisi yang jaga itu polisi. Tapi bajunya dia hijau. Kalau polisi biasa coklat, bajunya hijau. Ada pangkatnya, polisi, semua polisi di Saudi, imigrasi itu. Itu jam 8 tugas. Tapi nanti dia nyantai, kerjanya nyantai. Tapi KTP kita setengah jam jadi. Nyantai tapi setengah jam jadi. Kalau di ini kelihatan serius, saya KTP 26 bulan gak jadi. Akhirnya saya lapor Pak Bupati. Lapor Bupati baru jadi. Nah, 6 bulan ya? Ya gak punya KTP. Nanti saya gak bisa ngurus SIM ya toh. Ditangkap Pak polisi nanti kalau bawa mobil ya. Naik motor juga. Iya gak para jemaah? Nah, ini yang salah siapa? Yang salah adalah orang-orang yang tidak punya ghiroh kerja, semangat kerja. Harusnya tidak boleh membuat sulit orang. Kalau bisa dikerjakan 1 hari, jangan dikerjakan 2 hari. Iya enggak? Fa idza faraqta fansab. Kalau kamu sudah gimana? Ya, apabila kamu sudah selesai dari satu urusan, segera berbuat yang lain. Tidak boleh menunda-nunda pekerjaan. Dalam Islam tidak boleh apa? Menunda-nunda pekerjaan. Karena tidak ada jaminan kita bisa hidup nanti, besok, pekan depan, bulan depan, tahun depan. Ada harapan? Ada yang bisa menjamin nanti 1 jam lagi orang masih bisa hidup dirinya? Gak ada yang bisa menjamin para jamaah. Ada orang sekarang masih sehat, nanti Isya sudah meninggal dunia. Banyak. Tidak ada jaminan para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka akhlak yang baik adalah tidak membuat sempit manusia, tidak menyulitkan manusia. Kemudian wa fihil hathu, dan di dalamnya ada anjuran alal ibtiadi, untuk menjauhi alal khirsi, atas tamak, wasyuhi, dan kebakhilan. Jangan tamak, jangan bakhil terhadap dunia, jangan tamak, jangan bakhil. Orang yang bakhil tidak menjadi kaya. Orang yang banyak sedekah, dermawan, tidak akan menjadi miskin. Jelas? Orang yang banyak sedekah dan dermawan tidak akan menjadi miskin. Orang yang bakhil, yang tamak, tidak akan menjadi kaya. Jadi tidak akan menjadi kaya para jemaah. Dan ini yang harus diyakini oleh setiap muslim. Seorang muslim jangan hanya dia sendiri yang merasakan nikmatnya rezeki dari Allah, yang dititipkan sebagiannya kepada dirinya. Mungkin itu adalah hak-hak saudaranya yang membutuhkan. Kaum du'afa, kaum lemah, al-fuqara wal masakin, orang-orang fakir, orang-orang miskin, al-aitam, anak-anak yatim, at-thayyibat, para janda-janda. Iya para jemaah. Diopain nih janda-janda itu? Janda-janda tua loh ya. Janda muda juga boleh. Tapi diutamakan yang tua yang nggak bisa kerja. Kalau janda muda masih kerja, pegawai, karyawati, itu nanti dulu. Yang penting janda tua dulu. Nih bapak-bapak ya. Tapi ingat, kalau ngopeni janda harus ngajak istri ketika mendatangi rumahnya. Tidak boleh sendirian. Nggak boleh. Nggak boleh. Alasannya ngopeni janda. Berangkat sendirian. Nggak boleh. Berduaan sama janda. Nggak boleh itu. Bisa digerebek masa itu. Nggak boleh. Harus ngajak istri. Kalau perlu, dia di luar rumah, istrinya suruh masuk. Ngantarkan amplopnya, duitnya, sembakonya. Begitu baru. Itu baru ngopeni janda. Kalau yang tadi berduaan bukan ngopeni janda itu. Nggak saya sebut, banyak anak kecil. Baik, intaha, berakhir penukilan. Ya, Aiman masih kecil-kecil dah. Sudah sunat belum? Kok kau kecil ini? Insyaallah ya, masyaallah. Syekh Alawi Ibnu Abdul Qadir As-Saqqaf hafizahullah taala, ulida, beliau dilahirkan sanata sittin wa sab'ina wa thalathimi'atin wa alfin, tahun 1376 di Hijriyah, di Makkatal Mukarramati, di kota Makkah Mukarramah. Jadi beliau ulama Makkah ini. Beliau ulama Makkah. Kenapa enggak ada tahun meninggalnya? Belum wafat. Jadi beliau belum wafat.
Berarti usianya berapa ini? 42 ditambah berapa? Ditambah 24 berapa? 66 ya. 66 tahun beliau. Lebih sepuh dari siapa? Syekh tadi Shalih Al-Munajjid, 66 tahun. Baik. Ini yang bisa disampaikan para jemaah ya. Saya beri waktu sedikit untuk berdoa dan juga untuk sebelumnya ramah tamah ya. Yang belum kenalan diajak kenalan mungkin ya adik-adik ini. Jadi setiap kajian ini para jemaah jangan sampai kita ngaji berdua begini nggak saling kenal. Antum kenal nggak namanya sebelah antum siapa? Pak siapa ini? Lah, ini dia. Karena ustadznya seringkali nggak nyuruh kenalan. Ini namanya Pak Adi, Pak Imam Supriyadi, beliau guru SMP. Ini namanya Pak Zainul, ya. Beliau bekerja di mana Pak? Di Kewagian, ya. Saling mengenal ya. Antum malah nggak kenal dengan beliau atau ini sama namanya? Lah ya, enggak. Tapi antum kenal dengan beliau, namanya tahu sebelum saya sebut tadi. Tahu, alhamdulillah. Jangan sampai nggak tahu ya. Harus kenalan ya. Baik. Demikian bisa disampaikan. Manfaatkan waktu. Yang mau wudu-wudu silakan. Yang mau kenalan-kenalan dulu boleh. Beramah tanah. Yang mau berdoa silakan. Ya. Demikian bisa disampaikan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.